apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Ogan Ilir semakin meluas. Titik api baru muncul di tempat pembuangan akhir sampah Palem Raya. Membawa balita, sepasang suami istri terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor di sebuah rumah makan di Kota Palembang. Para pedagang di Pasar Martapura, Ogan Komering, Ulu Timur mengeluhkan pembangunan taman pasar karena sepi pembeli. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir semakin meluas. Titik api baru muncul di tempat pembuangan akhir sampah Palem Raya. Kencangnya tiupan angin membuat api menjalar hingga mendekati desa Pulau Negara. Di tengah proses pemadaman kebakaran lahan di Ogan Ilir, petugas dikejutkan dengan munculnya titik api baru di tempat pembuangan akhir sampah Palem Raya, Ogan Ilir. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi dan TNI sulit memadamkan kobaran api karena minimnya sumber air. Api membakar tumpukan sampah yang sudah mengering sehingga cepat membesar. Tim Satgas Darat di sini sudah turun. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim, kita tim sini tim gabungan ada dari TNI, BPBD di provinsi dan juga tadi ada damkar OI yang ikut dalam pemadaman ini. Ada Polri juga. Kendalanya yang dihadapi apa ini Pak Kalafel? Angin ya, pertama angin yang cukup kencang jadi cepat merambat dan juga ketersediaan air. Ini tim teman-teman Satgas ketika bahan air sudah habis ini dalam hal pengambilan air itu cukup jauh. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang membuat api dengan cepat menjalar hingga mendekati desa Pulau Negara, Ogan Ilir. Petugas gabungan tanpa mengenal lelah melakukan penyemprotan dari 2 arah agar api tidak meluas. Awal mula menerima laporan itu sekitar pukul 15. Tapi dari titik api kecil, dikarenakan angin, sehingga dan lahan banyak yang kering, bahan bakar tersedia, sehingga lahan cepat menjalar, terbakar. Ini lahan gambut ya Pak? Sebagian adalah lahan gambut, sebagian mineral. Pak, ini dari tempat sampah ke sini atau dari sini ke tempat sampah Pak? Dari TPA. Asalnya dari TPA Pak ya? Untuk luasannya ada berapa nih Pak? Kami belum bisa taksir karena nanti setelah ini baru ada tim khusus yang akan melakukan pengukuran. Kebakaran baru hari ini ya Pak Dandim? Atau udah? Untuk di TPA ini baru. Pak, ada kemungkinan disengaja nggak Pak untuk di TPA? Ini masih akan didalami oleh Gakum, jadi nanti akan diselidiki lebih lanjut oleh penegak hukum, dari Satgas Penegak Hukum demikian. Selain mengerahkan puluhan personil, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara dengan menurunkan 1 unit helikopter waterbombing. Akibat kebakaran ini, kabut asap pekat kembali menyelimuti Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya. Kebakaran yang terus meluas ini hendaknya dijadikan pelajaran agar masyarakat saling menjaga dengan tidak melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok dengan sembarangan yang bisa menyebabkan kebakaran. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Kabut asap akibat kebakaran lahan membuat sejumlah sekolah di Kota Palembang melakukan pembelajaran secara daring. Para guru kembali menerapkan tata cara belajar online saat pandemi COVID-19. Seperti saat pandemi COVID-19, pembelajaran secara daring kembali dilakukan di sejumlah sekolah di Kota Palembang. Salah satunya SD Negeri 88 Palembang. Para guru kembali mempersiapkan materi pembelajaran secara daring atau online. Hal ini terpaksa dilakukan karena warga disarankan untuk tidak keluar rumah akibat kualitas udara Kota Palembang terus memburuk karena kabut asap pembakaran lahan. Hari pertama penerapan pembelajaran daring masih ada siswa yang terkendala karena tidak memiliki ponsel pintar. Namun siswa dapat mengambil tugas dengan guru masing-masing.
Pelaksanaan pembelajaran secara daring bergantung dengan indeks standar pencemaran udara di Kota Palembang. Daring itu dilakukan oleh seluruh SD termasuk SD Negeri 88 Kecamatan Jakabaring ini. Sampai kapan Pak ini Pak? Batas sesuai dengan edaran, batas waktu tidak tertentu Pak. Melihat situasi dan keadaan udara yang berkembang di Kota Palembang ini. Nah ini ada kendala Pak, masalah daring ini, siswa yang tidak punya. Indeks standar pencemaran udara Kota Palembang saat ini berada di angka 163, yang artinya udara Kota Palembang sudah tidak sehat. Buruknya kualitas udara di Kota Palembang disebabkan kebakaran lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Masih soal kebakaran, kabut asap akibat kebakaran lahan di Ogan Ilir menyelimuti ruas jalan tol Palembang-Lampung. Para pengguna jalan tol dihimbau lebih berhati-hati karena asap yang ditimbulkan membuat jarak pandang sangat terbatas dan membahayakan pengemudi. Sudah 1 bulan kebakaran lahan melanda Ogan Ilir. Asap yang ditimbulkan pun menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk di ruas jalan tol Palembang-Lampung. Pakatnya kabut asap membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Pengelola jalan tol menghimbau kepada pengendara agar lebih berhati-hati sebab jarak pandang yang terbatas dapat memicu terjadinya kecelakaan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, pihak pengelola telah menyiagakan petugas di sepanjang jalan tol Palembang-Kayu Agung. Intensitas dan risiko kebakaran lahan di sekitar jalan tol. Dampaknya di tol kami memang akhir-akhir ini tingkat kebakaran meningkat cukup drastis ya di tol Rapal Betung, dan itu bisa berpotensi membahayakan pengguna jalan karena asap atau kabut yang diakibatkan oleh karhutla tersebut dapat mengurangi jarak pandang dan itu cukup berbahaya bagi pengguna jalan. Meski kebakaran lahan di sejumlah wilayah Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir belum terus padam, namun operasional jalan tol masih berjalan normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Pasangan suami istri yang membawa anaknya terekam kamera pengawas sedang mencuri sepeda motor di sebuah rumah makan di Kota Palembang. Untuk mengalihkan perhatian warga, sang istri berpura-pura membeli nasi bungkus di rumah makan tersebut. Dengan tenang pria ini membawa sepeda motor yang ternyata bukan miliknya. Pencurian sepeda motor ini terekam kamera pengawas di area rumah makan. Aksi pencurian ini tidak dilakukan sendiri, tetapi dibantu oleh istrinya yang ikut membawa anaknya yang masih balita. Pencurian sepeda motor oleh ayah ibu yang membawa anaknya ini terjadi di rumah makan di kawasan Jalan Mataram, Kertapati, Kota Palembang. Untuk melancarkan aksinya, sang istri berpura-pura membeli nasi bungkus di tempat tersebut. Sedangkan sang suami beraksi dengan cara merusak kunci stang lalu membawa kabur motor itu. Pemilik motor baru mengetahui motornya hilang saat hendak pulang dari rumah makan. Itu ada yang beli dah tuh, sepasang kan, yang beli nasi sini, yang kakak itu udah deket motor dia nih lah. Lama itu selesai dari makan, bawa lari motor tuh, operasi dia nih, siapa kan? Gak tau kalau motor dia tuh dipakai. Pakai uang berapa tadi? Dua. Kaki bini dah lah. Dua bini ya? Iya. Kunci motor tuh tinggal apa men? Tidak lah, itu kantongnya, ada bongkar lah kalau. Oh. Ngajak anak juga dia tuh kak. Ngajak anak ya, di CCTV ya? Rekam CCTV tuh? Iya. Motor korban itu kuncinya ketinggalan di motor atau? Tidak lah, dibawanya dalam. Bawanya lalu. Itu dua laki bini sama anak gitu? Iya, ngajak anak juga masih kecil anak. Ngajak anak ya? Korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke Polrestabes Palembang. Maraknya kasus pencurian motor di wilayah ini semakin meresahkan warga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.